Kembali kita di ruang publik KSTV yang bisa Anda saksikan setiap hari di KSTV, dan juga jangan lupa untuk bisa menyaksikan di YouTube channel KSTV Official, untuk bisa subscribe, like, komen, dan juga share. Hari ini kembali kita luar biasa karena saya kedatangan orang-orang spesial yang bisa kita curi ilmunya, kita bisa gali kepandaiannya, kepinterannya, kemudian bisa menjadikan inspirasi buat kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang sukses, yang bisa mengabdi kepada negeri ini begitu luar biasa. Anda pasti penasaran ya siapa tamu saya hari ini? Sosok perempuan yang cantik, seorang ibu rumah tangga, dan juga beliau ini adalah, sebentar saya harus buka dulu catatannya daripada saya salah. Beliau adalah Subkoordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Kediri. Selamat datang di podcast Ruang Publik KSTV untuk Kompol DN Indrawati Sarjana Hukum atau Diah Nawang Indrawati. Saya panggilnya Bu Indra ya, udah biasa ya. Bisa, ya. Apa kabar Bu Indra hari ini? Terima kasih, alhamdulillah sehat dan semangat tentunya. Betul. Karena mau ketemu orang cakep juga. Tetap protokol kesehatan kita tetap ya. Harus prokes. Tadi sudah cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan saya masih tetap menggunakan masker. Bu Indra menggunakan face shield. Bu Indra, kalau kita bicara tentang kegiatan jenengan, kalau dari jabatannya ini kan adalah Subkoordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, berarti banyak berhubungan dengan masyarakat. Betul. Di masa pandemi yang hampir 1 tahun lebih atau hampir 2 tahun ini, bagaimana dengan program-program yang dijalankan yang harusnya itu ketemu dengan masyarakat, tapi harus hindari kerumunan, jaga jarak. Terus kalau orang bilang ya opo, terus tugas-tugasnya adakah plan B yang harus di reschedule atau seperti apa sekarang? Mas Andi, ketika kita melaksanakan tugas, khususnya di tugas yang saya emban, yaitu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, memang suatu tantangan tersendiri ketika saat ini masa pandemi. Namun kita dituntut untuk inovatif dan kreatif. Ya. Nah, terkait dengan kita selalu mengedukasi masyarakat, memang ada hal yang harus kita ketemu tatap muka atau ketemu offline. Namun kita juga disiplin prokes. Maksimal kegiatan kita 20 orang. Tentunya juga 5M yang harus kita pedomani. Paling banyak memang hampir 80% kita melakukan daring, online. Nah, seperti begitu. Kalau seperti deteksi dini, dalam arti kita melaksanakan tes urin, tak mungkin dong kalau kita offline. Nah, di situ yang harus kita tetap laksanakan. Tapi bicara tentang capaian program, Bu Indra, dari sebelum pandemi dengan masa pandemi, capaian program pasti akan berbeda ya. Nah, di masa pandemi ini seperti apa dengan program-program yang sudah dilakukan? Apakah memang juga mencapai capaian yang memang sudah ditargetkan? Atau kalau kita bicara angka, kira-kira berapa persen selama masa 1 tahun pandemi ini? Saya tidak menambah dan saya tidak mengurangi. Apa yang sudah kita programkan, semuanya tercover semua, terpenuhi semua. Alhamdulillah. Jadi hampir 100%, tidak 100%, hampir, karena ada beberapa hal namun yang secara teknis yang tidak bisa kita serap. Tapi 98% untuk tahun 2020 kemarin, Mas. Tinggi. Kita patut berikan support, kita berikan applause karena apa? Karena tidak mudah, saya tahu, untuk bisa mencapai angka itu. Tingkatan, saya melihat dari raut muka dan mata beliau ini, mohon maaf, pasti ada tingkatan, bukan beban sih sebenarnya Bu ya, tapi pekerjaan yang besar. Saya tidak bilang berat, pekerjaan yang besar, walaupun hanya di Kediri itu hanya ada 3 kecamatan. Tapi di masa pandemi bukan hanya ke sekolah saja, tetapi tugas BNN bukan hanya pencegahan, tetapi ada P4G di dalamnya, kan juga ada pemberdayaan perempuan. Iya. Nah, berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan perempuan seperti apa sih begitu yang bisa bukan berkompetisi, yang berkompeten, yang mampu untuk membantu tugas-tugas dari jenengan? Saya senang banget ketika melibatkan seorang perempuan, dalam hal ini seorang ibu ya Mas Andi ya.
Karena di keyakinan kami, ibu adalah madrasah pertama bagi putra-putri. Yes. Nah, saya berharap ibu-ibu Indonesia harus cerdas, harus banyak-banyak mencari tahu informasi. Karena terkait dengan penjahat narkoba, itu berbagai macam cara mereka mengelabui kita, tanda petik mengelabui putra-putri kita. Nah, disitulah saya mohon tentunya ya peran penting dari bapak juga, atau seorang bapak atau kepala rumah tangga dalam hal ini. Nah, saya juga berharap kepada ibu ini, saya khawatir gini Mas Ani, pengalaman yang sudah saya alami selama ini, orang tua adalah orang yang paling akhir mengetahui putra-putrinya ketika menyalahgunakan narkoba. Nah, di sini bagi saya pribadi sangat memprihatinkan. Aduh, orang tua kok baru tahu. Ya Allah, Bu Indra, ternyata anakku kena narkoba atau Bu Indra. Nah, di sini, dalam hati saya, kenapa kok seperti itu? Selama ini bagaimana Bapak Ibu panjenengan? Nah, disitulah. Jadi saya berharap justru di dalam masa pandemi ini, ibu harus, atau yang ada di rumah harus memahami putra-putri kita. Dalam arti dengan menggunakan gadget dan lain sebagainya. Terbukti dengan ungkap kasus di BNN Kota Kediri beberapa waktu yang lalu, seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Kediri, dia menyalahgunakan ganja, atau dia mendapatkan ganja dari media sosial. Dia beli dari online. Kemasannya itu berupa sepatu. Ternyata di dalam lipatan sepatu inilah dia untuk menyimpan ganja, Mas. Nah, saya berharap ibu, kalau ibu juga perso, anak saya menerima paketan. Nah, ini ibu juga harus waspada di situ. Jadi harapan kami, ibu-ibu itu harus perso dari media apapun, sehingga ketika ada sesuatu yang mungkin ibu ini instingnya lebih kuat ya, harus, kenapa sih kok aneh seperti anak nggak pernah beli paket dan sebagainya, harus tanda petik, walaupun ini konotasinya jelek, curiga ya Mas. Cuma kita pencegahan saja. Nah, di situ saya berharap terutama ibu-ibu, kalau bapak kurang telaten ya menurut kami ya, atau mungkin masa bodoh, atau karena kita yang mencari ekonomi, nah seperti begitu. Ibu ini yang harus open care dengan putra-putrinya. Jadi kami juga sering daring dengan beberapa organisasi ibu-ibu. Contohnya Ikatan Istri Karyawan Bank Jatim dan lain sebagainya, dengan GOW, dengan ibu-ibu PKK. Seperti begitu kita berharap, termasuk ibu-ibu muda, tanda petik, justru yang kita undang itu yang bobot, Mas. Oh, calon ibu? Iya. Karena ketika seseorang calon ibu ini atau hamil, kadang tanpa dia terasa mengkonsumsi barang-barang yang tidak sehat, di sana menjadikan sesuatu yang ketagihan. Kalau narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya atau bahan berbahaya. Nah, yang terakhir ini Mas, yang bahan berbahaya lainnya ini yang harus ibu ketahui, atau seorang calon ibu yang harus memahami hal itu. Bu Indra, dengan bisa dibilang itu adalah harapan dari tugasnya dengan kan begitu ya. Dari selama bertugas itu kira-kira sudah, ini taruh mana nih? Dua-duanya begini ya. Oke. Kontrak. Itu berarti sudah berapa persen keberhasilan dari harapan yang sudah Anda sampaikan tadi? Kalau saya bilang namanya pencegahan, itu tidak bisa kita persentase ya, Mas. Persentase. Iya, beda loh. Kalau kita pemberantasan ungkap kasus,
kita menangkap satu kasus dengan barang bukti sekian, dengan pelaku atau tersangka sekian. Tapi kalau saya mengedukasi masyarakat, tidak nampak. Ya, seperti kita membangun suatu rumah, nah, mungkin dari fondasi berikutnya nampak, oh sudah menjadi sebuah rumah. Nah, tapi kalau kita mengedukasi masyarakat, ini yang kita tidak bisa mengukur hanya teori yang kami dapatkan di teori kami, yaitu indeks. Sebagai misal kita mengedukasi masyarakat, di sana di akhir kegiatan kita ada indeks ketahanan keluarga dengan membuat suatu kuesioner. Nah, sehingga semula seseorang yang belum tahu apa sih bahaya narkoba, terus di akhir kegiatan sehingga menjadi tahu. Ya, itu yang teori yang kami dapatkan. Namun secara Mas, kalau kita mengedu masyarakat itu tidak bisa kita lihat hasilnya hanya semakin banyak orang tahu, semakin orang banyak paham, sehingga orang-orang menjadi imun. Nah, menjadi menolak narkoba ketika dengan berbagai macam cara penjahat ini untuk mengelabui. Nah, itu yang kita tapi dari hasil edukasi yang dilakukan teman-teman BNN Kota Kediri, khususnya di subdivisi Jenengan begitu ya, sering ketemu dengan para perempuan, tadi disampaikan dengan GOW, dengan istri-istri Bang Jatim, PKK mungkin ya kan. Dari hasil audiensi itu kira-kira mereka seperti apa Managami? Apakah selama ini mereka juga memang jauh dari apa yang diharapkan, atau memang sebenarnya mereka sudah sesuai dengan yang diharapkan dari Bu Indra? Menurut saya masih kurang. Masih kurang. Ya, pemahaman seorang ibu atau pengetahuan dalam arti untuk dunia narkoba, Mas, mereka belum banyak tahu. Sehingga harus kita teladan untuk mengedukasi, memberikan informasi. Nah, seperti begitu. Ya. 26 Juni adalah hari di mana kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Boleh dikasih sedikit bocoran kira-kira peringatan hari tahun ini apakah masih sama dengan tahun kemarin, ataukah ada bocoran-bocoran apa sih yang mau dibikin gitu, baik mungkin secara nasional maupun di provinsi ataupun di wilayah Kota Kediri? Iya. Terima kasih Mas Andi. Masyarakat juga harus memahami atau tahu bahwa Hari Anti Narkotika Internasional jatuh setiap tanggal 26 Juni itu suatu kegiatan atau rohnya itu ada pada kita memperingati suatu keprihatinan, ya, dalam arti sesuatu renungan di mana ternyata dampak dari penyalahgunaan narkoba ini sangat luar biasa ketika sudah menjadikan suatu masalah bagi seseorang, dalam keluarga itu, dalam komunitas itu, dalam negara pada umumnya. Jadi rohnya itu suatu keprihatinan, sesuatu renungan, tidak identik dengan kita hura-hura. Nah, kalau kegiatan kita terdiri dari 3 komponen atau 3 kelompok: pasca, terus pelaksanaan sendiri, dan pra, hari H, pelaksanaan, ya, hari H dan pasca. Nah, ketika kita hari peranya, banyak kegiatan yang kita laksanakan. Saya juga harus membaca. Gak apa-apa, nyantai kita. Iya. Yang penting edukasi kita tersampaikan ke masyarakat. Pada tanggal 2 Juni 2021 kemarin ya, kita mengadakan penghijauan dan sosialisasi P4GN di Kelurahan Pojok, Kota Kediri. Mojoroto. Ya. Nah, seperti begini kan kita tidak bisa online ya Mas, karena kita penghijauan ya, di sana, harus ketemu masyarakat, edukasi kepada ibu-ibu PKK, ibu-ibu WPA, terus remaja masjid. Nah, di situ kita bekerja sama dengan PKL mahasiswa UPN. Okay. Nah, seperti begitu. 9 Juni kemarin kita melaksanakan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba. Ini ada 4 tahap, Mas. Nah, di sini kita ada 10 keluarga, terdiri dari orang tua, 1 orang tua, bisa bapak, bisa ibu, dan 1 putra atau putri. Yang kami ambil memang yang seusia remaja, ini SMP dan SMA. Nah, kita edukasi mereka
berawal dari kita kemas seperti semi outbound. Namun sebetulnya kita mengedukasi mereka hal-hal yang simpel saja, sebagai misal makanan kesukaanmu itu apa sih? Nah, sedangkan ibunya juga kita tanya, Bu, makanan kesukaannya si putra. Jadi kita bagi dua, Mas. Ibu sendiri, orang tua sendiri, di situ kan sudah ada bapak ibu Y. Terus anak sendiri. Nah, di satu tahap itu ada seksi satu keluarga, jadi ada orang tua dan ibu. Hal-hal yang semacam itu, sehingga terbentuklah suatu komunikasi yang intensif dari dari orang tua dan anak. Kita berharap itu, karena pengalaman yang kami dapatkan ketika seorang remaja menyalahgunakan narkoba itu karena kurangnya komunikasi di dalam keluarga itu. Sepakat kira-kira Mas Andi seperti begitu. Nah, kita berharap ada komunikasi yang intensif, balik yang betul, yang lancar, sehingga anak atau keluarga itu menjadi tahan imun. Nah, seperti itu. Ada 4 tahap, Mas. Tahap pertama, setiap 1 minggu sekali kita komunikasi dengan mereka. Kita sudah 3 tahap. Ketiga, tahap keempat nanti di minggu terakhir ini, hari Rabu, kita di salah satu kelurahan. Saya sebut ya di Kelurahan Ngeronggo. Kebetulan Kelurahan Ngeronggo ini adalah kelurahan yang telah ditunjuk sebagai kelurahan bersinar, bersih narkoba. Nah, ini juga suatu program nasional dari pusat, berharap pemerintah yang paling ujung, yaitu di desa atau di kelurahan, harus ikut serta berperan di dalam upaya P4GN. Kita dituntut untuk target untuk 2020 1 kelurahan, untuk Kota Kediri kan semuanya kelurahan, Mas, dari kelurahan. Untuk tahun berikutnya 2 kelurahan, tahun berikutnya 4 kelurahan, seperti itu. Tapi sorry, saya potong dulu, Bu. Kenapa Ngeronggo dipilih? Kita berawal dari geografis Ngeronggo sendiri. Di sana ada sekolah atau perguruan tinggi yang banyak dari luar kota. Di sana juga banyak mahasiswanya yang kos dan lain sebagainya. Di situ juga ada temunya para pedagang di sekitar wilayah kita. Betul. Di itu jadi syarat Grosir. Ya, pertimbangan. Jadi pintu masuknya ketika terjadi peredaran narkoba terindikasi di wilayah itu, seperti begitu. Jadi karena intensitas masyarakat yang begitu luar biasa. Selain itu tanggal 9 Juni, lepas 9 Juni, tanggal 14 Juni, dialog interaktif remaja teman sebaya anti narkoba. Teman sebaya. Jadi kita merekrut anak-anak. Kita berharap dari anak-anak ini, dia di masing-masing sekolah bisa menjadi teman sebaya. Ketika temannya ada permasalahan, kita edukasi terkait dengan pengetahuan, terkait dengan keimanan dia, kita memanggil ustadz dan lain sebagainya lah, sehingga dia menjadi pelopor dulu di lokasi sekolahnya dia. Jadi bisa menjadi teman curhat dan juga di situ mereka bisa memberikan solusi, maksudnya begitu ya? Iya. Berikut hari Selasa 15 Juni, asistensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa atau kelurahan. Di sini, Mas, kita mengundang beberapa kepala kelurahan sewilayah Kota Kediri, hanya 10 sih memang di anggaran kami. Kita memberikan informasi, memberikan edukasi, literisasi terkait dengan kelurahan bersinar ke depannya. Setelah Ngeronggo, setelah Ngadirejo dan Mojoroto berikutnya. Nah, di sini peran pemerintah daerah yang sangat diharapkan, karena di sana tanda petik anggaran kita di APBD, anggaran APBN nggak ada. Di situ jadi regulasi
Di situ kita berharap pemerintah daerah memberikan regulasi, sehingga dari Pak Camat memberikan aturan kepada Pak Kepala Kelurahan memberi aturan kepada para RT, RW dan lain sebagainya. Nah, di sini yang kita harapkan. Walaupun masa pandemi agendanya tidak ini ya, surut ya, padat ya. Alhamdulillah. Kita ini kalau lihat dari mulai tanggal 2, 6, Iya. kemudian 9, berapa lagi? 4, 15, 14, 15, 16, 21, Waduh. 23, banyak banget Mas. Nah, Wus. nanti tanggal 26 ini, oke, kita mulai tanggal 25 ya Mas. Kita podcast juga, Prahani, Dialog Interaktif Remaja. Besok berarti ya, 25 ya? Oke. Kita bekerja sama dengan Sekolah SMK PGRI 2. Nah, yang anak tadi yang dialog interaktif teman sembaya, nah, dia kita minta untuk semacam ini. Nah, kebetulan SMK PGRI 2 Lirboyo ya? memiliki studio seperti begini, Ya. dari materi dan lain sebagainya. Dia memberikan edukasi kepada teman-temannya. Jadi kita dari BNN memberikan support saja. Oke. Seperti begitu. Biar dia berkreasi. Di sana juga ada salah satu putranya wartawan yang Mas Andi pasti kenal. Siapa ya mikir? Rahasia. Putranya wartawan. Pasti kalau beliau Padahal saya nggak melihat kenal- ini pasti ngguy. Padahal saya nggak kenal banyak wartawan. Karena anaknya intens banget juga dia memahami banget. Nurun dari bapaknya kali ya? Betul. Berikut tanggal 25 malam kita melaksanakan api unggun, tapi hanya terbatas banget. Di mana, Bu? Kerjasama dengan PWL, Eklesia. Oh, di Kita melibatkan lokasinya di sana. di halaman itu, di tempat terbuka, di outdoor. Kita melibatkan tanda petik yang kita rehab. Oh, begitu. Berarti Kita kalau memanggil- melibatkan mereka yang direhab itu khusus ya, maksudnya tidak mengundang wartawan segala macam. Oke. Kita melibatkan juga Satgas Anti Narkoba yang ada di Kelurahan Ngronggo. Mohon maaf saya potong, ada berapa orang yang terlibat di situ? Maksudnya yang terlibat? Iya. Kita perkirakan maksimal kita 30 orang. Itu mereka dalam proses rehabilitasi atau mereka dalam Kalau yang proses kita hukum? rehab, Yang di- kalau kita rehab hanya 7 Mas. Oh, 7. Cuman di situ ada Satgas, ada kami dan teman-teman BNN lainnya, ada rekan dari Eklesia. Semua mengangkat banyak, terus kita koordinasi dengan Kepala Eklesia, Mbak Yesika, Mbak, situasi pandemi seperti begini, kita maksimal 30 orang dan waktu pun juga maksimal hanya 2 jam. Oh. Terus apa yang dilakukan di sana nanti? Itu bocoran dong. Ya, lebih kepada kita menyentuh perasaannya dia saja sih Mas. Oke. Kalau secara aktivitas tidak banyak, mungkin ya ada meditasi, ada di sana kita minta tokoh agama. Ya, seperti begitu. Memberikan kekuatan spirit buat mereka ya. Itu untuk malam renungannya. 25. Paginya kita upacara bendera, nasionalisme dong. Betul. Tapi juga terbatas banget, kita hanya setengah jam. Lanjut, selesai kita upacara tanggal 26, kita melaksanakan penilaian lomba tri bersih di Kelurahan Ngronggo. 1, bersih COVID-19, Oke. bersih lingkungan, tanda petik jentik nyamuk dan lain sebagainya, bersih penyalahgunaan narkoba. Teknisnya begini Mas, di sana ada beberapa RW. Nah, RW ini diwakili oleh 1 orang. Dia memberikan semacam paparan. Ini loh kegiatan di wilayah RW saya. Semacam presentasi. Oke. Nah, ada audio di sana, ada LCD dan lain sebagainya. Di situ kita ada wawancara. Kita batasi maksimal 1 orang hanya 20 menit dan lain sebagainya. Itu berarti antar RW sekelurahan Ngronggo begitu? Oh, ada berapa RW, Bu? Nggak salah ada 9 Mas. 9 ya. 9 RW ini. Kalau RT-nya saya kurang tahu. 9 RW. Jadi memang 9 antara RW. 1 RW 1 kan begitu ya. Oh, Ada penilaian berarti ada pemenang, ada hadiah. ada dia. Wih. Disupport banget oleh Mbak Yesika, Oh, Eklesia, Kediri Foundation. Harus Oke. tahu saya angkat. Karena
Lumayan loh. Sesekali diundang sini dong, Betul. produser ya. Iya. Nanti Mbak Jessica diundang sesekali. Benar. Karena beliau juga concern ya di Iya. bidang pemberantasan narkoba. Benar. Oke, itu malam perenungan setelah upacara ya. Upacara tanggal 26-nya nah, terus lomba itu. Berikut minggu tanggal 27 Juni kita webinar dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Kediri. Oke. Nah, mahasiswanya pesertanya lebih dari 300. Secara webinar. Iya. Lanjut puncak Hani, nah, pagelaran seni berkonsep konser virtual bersama para seniman yang ada di Kota Kediri. Nah, kita harus melibatkan dia juga kan, melakukan kegiatan di saat pandemi seperti begini di Gor Joyoboyo, Mas. Hari Minggu, Mas. Oke. Lanjut tanggal 28 ini yang seluruh Indonesia peringati bersama ya, Bapak Presiden ya. Kepala Republik Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia ini. Dilanjut setelah kita upacara virtual dengan Presiden, sorenya yang saya matur webinar P4Gen bersama istri karyawan Bank Jatim Kota Kediri. Itu akhir dari kegiatan. Ya, saya ikutkan di Pasca. Masih ada Mas, tanggal 29 Juni. Tes urin, deteksi dini ya kepada karyawan KPP Pratama. Tapi ini rahasia sebetulnya. Rahasia udah disampaikan di sini. Gak apa-apa. Itu secara random tapi atau semuanya? Semuanya. Semuanya. Ya. Tidak lanjut kalau sudah mungkin misalnya ada yang terkonfirmasi? Kalau deteksi dini ini sifatnya suatu edukasi atau pembinaan ya Mas. Lain kalau suatu saat sidak. Nah, kita ada di suatu tempat, di situ sidak, baru di situ ada pro justisianya, ada penegakan hukum. Tapi ketika kita deteksi dini, ini suatu pembinaan. Nah, seandainya di dalam kegiatan tersebut, suatu misalnya ada sekolah gitu ya Mas, kita deteksi dini beberapa murid yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Yang ketika dia positif, tidak harus kita judge untuk dia menyalahgunakan narkoba, harus kita assessment dulu. Nah, tim assessment kita ada dokter, ada psikolog, di assessment, ditanya dan lain sebagainya. Kalau dari tim menentukan ada indikasi penyalahgunaan narkoba yang bersangkutan, kita koordinasikan dengan kepala sekolah. Nah, di situ hanya beberapa guru yang perlu tahu. Oke. Iya, kita rahasiakan. Berikut tindak lanjut kita yang bersangkutan kita rehab. Termasuk yang tadi disampaikan rahasia tapi udah dibocorkan. Nanti prosesnya seperti itu. Baik. Kita edukasi. Ya, Bindra, waktunya masih nambah, nggak bisa ya. Habis 30 menit. Oke, kita bicara tentang ini aja deh, closing statement dari peringatan Hani untuk tahun 2021, khususnya dari lingkup BNN Kota Kediri sendiri seperti apa, monggo. Terima kasih untuk KSTV yang telah memberikan kesempatan kepada BNN Kota Kediri dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021. Ingat, War on Drugs. Saatnya kita berperang melawan narkoba. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau tidak mulai dari saat ini atau sekarang? Terima kasih Kak STV. Ada banyak hal sebenarnya yang pengen saya gali dari beliau karena saya belum mengulik kehidupan pribadi beliau, ya kan? Kan mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya gitu ya, khususnya para serikandi-serikandi yang ada di wilayah Kediri begitu kan. Tapi ya bagaimanapun juga waktu yang harus membuat kita. Itu bahasa yang baku banget ya, dan banyak sekali dipakai orang. Jadi sampai di sini teman-teman yang selalu aktif menyaksikan podcast Ruang Publik, jangan lupa saksikan setiap hari dan jangan lupa subscribe, like, komen di YouTube channel dari KSTV Official. Sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Publik bersama Kompol Diah Nawang Indrawati Sarjana Hukum selaku Subkoordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Kediri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil yang terbaik, kita bisa ambil makna yang luar biasa dari obrolan saya, yang jelek buang jauh-jauh, tetapi yang pasti garis bawahnya adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Mulai hari ini kita akan perang
melawan narkoba. Kita sama-sama yuk bilang war on drugs. Siap. 1, 2, 3. Ada mana nih? Ada sini. Oke. Oke, sambil Siap. kita berakhir ya. Ya. Oke, bersama BNN Kota Kediri sekali lagi kita perangi narkoba dengan War war on drugs.